Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Allah dengan judul Iman yang Menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Di bawahnya, tanpa iman adalah dosa dan tidak berkenan pada Allah. Iman yang menyelamatkan. Tanpa iman adalah dosa dan tidak berkenan pada Allah. Nah, saudara, ini penting kita pahami ya, supaya kita benar-benar dalam hal keselamatan itu kita benar-benar punya dasar yang kuat. Ya, kenapa kita selamat? Ya, kenapa kita berkenan pada Allah? Nah, ini hal yang harus kita pahami secara dalam. Ya, kalau kita sudah pahami ini, maka kita akan menjadi kuat dalam pemahaman keselamatan kita. Ya. Nah, saudara, perhatikan baik-baik dalam Ibrani 11 ayat 4 sampai 6. Kita baca sama-sama. Bergantian ya, yang pertama ayat keempat nanti pria, ayat kelima wanita, ayat ke-6 kita baca bareng-bareng ya, pria dan wanita. Kita mulai ayat 4 pria, 1, 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum dia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Sama-sama ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, saudara, dari bacaan yang kita baca ini, ya, saudara, kita melihat bahwa orang yang berkenan pada Allah, ya, itu adalah orang yang beriman. Ya, itu poin pertama, bahwa orang yang berkenan pada Allah adalah orang yang beriman. Ya, ini maju yang ya. Nah, tadi saudara kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 sampai 6, ya. Di situ jelas dikatakan Habel persembahannya berkenan pada Allah karena iman. Dan Kain ditolak persembahannya karena tanpa iman. Nah, saudara, kalau misalnya saya ulang baca pada kita Ibrani 11 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Apa korbannya Habel? Apa korbannya Kain? Saudara, Habel mempersembahkan korban binatang pada Allah. Ya. Habel mempersembahkan korban binatang, sementara saudara Kain mempersembahkan korban dari buah-buahan, hasil pertanian. Nah, saudara, di dalam Alkitab bahwa persembahan Habel lah yang berkenan. Korban Habel lah yang lebih baik daripada korban Kain. Itu jelas. Ya. Nah, saudara, apa yang membedakan korban Kain itu kenapa ditolak dan korban Habel kenapa diterima? Saudara, perbedaannya itu hanya masalah iman. Ya, hanya itu masalah iman. Makanya dikatakan di dalam ayat 4 itu saya kasih warna warna biru ya di dalam Ibrani 11:4 tadi. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi penyebabnya apa? Itu karena iman. Habel mempersembahkan korbannya dengan iman. Bukan sekedar dia memberi persembahan. Alasan Allah berkenan pada Habel karena korbannya dipersembahkan berdasarkan iman. Ya. Kain tidak. Dia datang begitu saja. Dia begitu berani datang di hadapan Allah tanpa beriman.
iman, dia berani datang memberi persembahan di hadapan Allah. Dan saudara, persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Ya, persembahannya tidak diterima Allah. Kenapa? Karena dia memberi persembahan tanpa iman. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Saudara, Kain bukan beriman, tapi malah semakin menjadi-jadi. Dia marah, dia cemburu karena adanya Habel diterima persembahannya oleh Allah, sementara dia ditolak. Lalu dia merencanakan kejahatan. Ya. Jadi saudara, apa yang menjadi pembeda? Kenapa Habel diterima, kenapa Kain tidak diterima? Saudara, ini masalahnya adalah iman. Jadi saudara, bisa dikatakan banyak orang yang memberi persembahan pada Allah, ya, tetapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada iman. Kalau tidak ada iman, maka apapun persembahan saudara, apapun perbuatan baik saudara, apapun yang Anda lakukan atas nama buat Tuhan, ya, kalau saudara melakukan itu tanpa iman, firman Tuhan berkata tidak berkenan pada Allah. Sama seperti Kain memberi persembahan pada Allah, ya, saudara, dan dia ditolak, kita pun pada akhirnya juga ditolak. Ya, jadi Tuhan tidak pernah berkenan kepada persembahan yang memberi pada Tuhan tapi bukan berdasarkan iman. Ya. Bahkan saudara, kalau kita melihat dalam ayat-ayat Alkitab, bahkan saudara sangat jelas orang yang melakukan sesuatu tanpa iman adalah dosa. Coba kita lihat dalam Roma pasal 14 ayat 23. Ini tegas banget. Ya, ini tegas sekali, orang yang melakukan sesuatu atau memberi kepada Allah tanpa iman itu dosa dan itu dihukum. Kita baca Roma 14 ayat 23. Turun dikit. Dikit lagi. Naik lagi. Coba. Oke, Roma 14 ayat 23. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi saudara, mengerikan. Orang tanpa iman itu dosa. Orang melakukan sesuatu tanpa iman itu dosa. Jadi apapun perbuatan baik kita yang kita kerjakan tanpa iman, perbuatan baik itu adalah dosa. Jadi memang agak-agak sulit. Kita berbuat baik itu dosa kalau tanpa didasari oleh iman. Jadi kalau orang tidak beriman lalu memberi persembahan pada Allah, ya, mereka membantu orang susah, mereka menolong orang. Saudara, semua yang kita lakukan itu kalau tanpa iman itu semua dosa. Itu semua jahat. Semua kebaikan kalau tidak berdasarkan iman, maka itu semuanya dosa. Bahkan saudara, dalam Yesaya 64 ayat berapa? Ayat 6 dikatakan, ya, kita ini sekaliannya adalah najis. Semua kita adalah najis. Dan perbuatan baik atau kesalehan kita adalah kain kotor. Kesalehan kita, kebaikan kita adalah kain kotor. Jadi semua orang yang berbuat baik, kalau tidak ada iman, itu adalah kain kotor. Kain kotor itu kain yang menjijikkan. Itu kain yang Alkitab bilang kain kotor atau kain cemar. Itu kain yang pembalut wanita kalau datang bulan. Itu namanya kain cemar. Saudara, kebaikan kita, ya, tanpa iman adalah kain kotor. Itu sama dengan kain cemar, seperti kain pembalut wanita waktu datang bulan. Itu kebaikan itu di hadapan Tuhan, di pandangan Tuhan. Makanya saudara, kalau orang tidak tahu tentang
iman, tidak paham iman, maka saudara pada dasarnya orang itu berbuat baik. Ya, mereka berbuat baik, tetapi pada dasarnya perbuatan baik itu ditolak oleh Tuhan. Kain saja itu ditolak. Jadi tidak ada sesuatu persembahan yang berkenan pada Allah kalau tidak ada iman. Jadi orang yang tanpa iman itu berbuat baik juga salah, berbuat dosa juga salah. Ya. Melakukan apa yang baik, menolong orang, membantu orang, itu dosa. Melakukan dosa juga tetap dosa. Jadi apa yang saja yang dibuat oleh orang tanpa iman, semuanya jadi dosa. Walaupun itu baik, tapi itu menjadi dosa. Nah, inilah yang dilakukan oleh Kain. Dia memberi persembahan pada Allah tanpa iman. Dan akhirnya dia pun ditolak, sampai nanti dia cemburu, lalu dia sampai membunuh adiknya namanya Habel. Makanya orang-orang yang tidak memahami tentang iman, maka biasanya saudara, orang itu selalu untuk datang pada Allah selalu dengan kebaikan. Ya, mereka berdasarkan kebaikan, padahal kita tahu Alkitab bilang tidak ada yang baik. Satu orang pun tidak. Ya, kebaikan manusia di hadapan Allah tidak ada. Ya. Jadi semua menjadi dilema bagi orang yang berdosa. Ya, bagi orang yang tidak beriman, semua menjadi dilema, berbuat baik salah, berbuat dosa juga salah. Ya, sama seperti ada orang bilang itu maju kena, mundur kena, seperti buah si malakama. Ya, makan, kalau makan mati, kalau tidak makan mati juga. Apa itu buah si malakama? Jadi orang berdosa begitu, orang yang tidak punya iman begitu. Jadi apapun yang dia buat, menolong orang, termasuk misalnya ke gereja, beribadah, melayani Tuhan, puasa, berdoa, semua itu kalau dilakukan tanpa iman, itu semua adalah dosa. Makanya menjadi nanti pertanyaan, apa itu iman? Apa itu iman? Kalau begitu iman itu apa? Nah, tapi yang jelas bahwa tanpa iman mustahil orang berkenan pada Allah. Ya, di dalam ada banyak ayat yang mengatakan ya di di Ibrani 11 ayat berapa? Ayat 6. Oh, tadi kita baca ayat 6 ya. Coba kita lihat dulu. Tolong turunin dulu. Kita ulang coba dia dulu dalam ayat 6. Ya, naikin aja. Oke. Ya, nggak bisa turun dikit lagi. Ya, saudara perhatikan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Ini luar biasa, ini kesimpulan yang sangat tegas. Alkitab bilang tanpa iman mustahil orang berkenan pada Allah. Jadi apapun yang kita buat nggak akan pernah berkenan pada Allah. Ya. Artinya kalau kita memberi sesuatu pada Allah, kalau itu berdasarkan iman, maka itu menjadi sesuatu yang berkenan pada Allah. Kalau tidak ada iman, maka semua yang kita lakukan, semua perbuatan baik, semua hal-hal yang baik itu adalah dosa, adalah kejahatan. Bahkan tadi dalam Roma pasal 4 tadi, pasal 14 ayat berapa tadi itu? 23. Orang yang bimbang saja kalau makan dikatakan dihukum. Orang bimbang kalau makan, ya. Tapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, kalau ia makan aja, ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Ya, makanya kalau makan itu harus berdasarkan iman. Halo, amin? Iya, makan. Ya, Anda makan itu dalam siapa? Anda makan dalam nama Yesus. Karena kalau Anda tidak beriman, apa yang Anda makan itu menjadi hukuman bagi kita. Ya. Jadi ini sangat tegas, tanpa iman mustahil orang berkenan pada Allah. Ya. Apa yang kita lakukan tanpa berdasarkan iman, semuanya adalah dosa. Nah, jadi ini hal yang perlu kita benar-benar pikirkan baik-baik supaya
kita berkenan pada Allah, supaya apa yang kita persembahkan itu menjadi berkenan pada Allah. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat Abel tadi, ya, kenapa dia berkenan pada Allah itu karena dia punya iman. Jadi ketika dia memberi persembahan korban binatang itu pada Allah, itu karena dia memandang pada siapa? Dia memandang pada Yesus. Makanya korban yang dipersembahkan pun dia membawa korban darah. Ya, itu karena lambang apa yang dia persembahkan itu lambang darah, itu darah Yesus itu. Makanya persembahannya menjadi berkenan pada Allah. Karena ketika dia memberi persembahan itu, dia punya iman. Nah, kalau misalnya kita tanya apa itu iman? Iman itu artinya percaya pada Yesus. Makanya ketika dia memberi persembahan itu, dia membawa korban darah, korban binatang, bukan korban dari buah-buahan. Buah-buahannya nggak punya darah. Makanya Kain tidak diterima, ditolak oleh Allah. Itu membuat dia sedih luar biasa. Sampai dia cemburu, sampai dia membunuh adiknya. Ini hanya masalah iman. Sebenarnya dia nggak punya iman sehingga dia akhirnya membunuh. Tidak punya iman, persembahannya ditolak, dia cemburu, akhirnya dia membunuh saudara. Persoalannya apa? Dia nggak punya iman. Kalau Kain punya iman, dia nggak mungkin melakukan hal itu. Dia nggak mungkin melakukan kejahatan. Orang yang punya iman pasti bukan membunuh orang, nggak mungkin. Tapi Kain karena memang dia dasarnya datang pada Allah, penuh keberanian, memberi pada Tuhan tanpa iman. Artinya dia datang itu dengan kebaikannya sendiri. Dia datang pada Tuhan itu dengan usahanya sendiri. Dia pikir apa yang dia persembahkan pada Allah dengan dirinya sendiri berkenan pada Allah. Dia pikirnya begitu. Nah, banyak orang hari ini juga begitu, berpikir perbuatan baik dia itu berkenan pada Allah. Ya. Saudara, kita tidak datang pada Allah sendiri dengan perbuatan baik kita. Kalau kita datang pada Allah dengan alasan dasar perbuatan baik kita, itu yang saya bilang kemarin, itu orang mau cari mati. Ya. Karena tidak ada kebaikan kita, tidak ada perbuatan baik kita yang di hadapan Allah itu bisa berkenan pada Allah. Tidak ada. Kenapa? Karena semua orang jahat di mata Tuhan. Semua orang telah jatuh dalam dosa. Semua orang patut dihukum. Semua orang tidak ada yang baik, tidak ada yang saleh, tidak ada yang benar, tidak ada yang bisa cari Allah. Makanya saudara, kalau kita cari Allah dengan perbuatan kita sendiri, kita datang sendiri pada Allah, maka itu namanya mau mati. Ya, karena firman Allah berkata, tidak ada orang yang bisa bertemu Allah, melihat Allah itu bisa hidup. Tidak ada orang yang bisa bertemu Allah itu, dia bisa lihat Allah, lalu dia bisa hidup. Nggak ada. Nggak ada orang yang bisa bertahan lihat Allah. Nggak ada. Makanya saudara, kalau kita datang dengan perbuatan kita sendiri, datang pada Allah, kita tidak mau perantara, kita tidak mau mediator, yaitu melalui Yesus Kristus, maka itu namanya kita datang dengan kebaikan kita sendiri. Dan itu artinya tidak ada kebaikan yang berkenan pada Allah. Artinya kita harus ditolak, kita harus dibuang, ya, kita harus dijauhkan dari hadirat Allah. Nah saudara, jadi kalau kita melihat di sini dari Ibrani 11, sebenarnya kalau membaca Ibrani saudara, Ibrani 11 ini itu sebenarnya mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu semua menuliskan tokoh-tokoh iman. Dikatakan karena iman Habel mempersembahkan korban pada Allah. Karena iman maka Musa, ya. Saudara, semua karena iman. Abraham karena iman, ya, dia taat pada Allah. Jadi saudara, dalam Ibrani 11 itu ada banyak orang yang ditulis di situ mengenai mereka kenapa berkenan pada Allah. Kenapa mereka diterima Allah? Karena mereka orang yang punya iman. Jadi saudara, tidak bisa kita datang pada Allah dengan perbuatan baik. Itu harus dengan iman, baru kita bisa berkenan pada Allah. Jadi ingat bahwa apapun yang kita buat tanpa iman, kita tidak berkenan pada Allah. Atau apapun yang kita buat
tanpa iman itu artinya dosa di hadapan Allah. Itu artinya kekejian di hadapan Allah. Makanya saudara, sayang banget ya, ada banyak orang yang begitu serius cari Allah. Di dalam dunia ini banyak orang yang begitu mencari Allah luar biasa. Mereka berkorban cari Allah. Mereka haus akan Allah. Tapi sayangnya mereka tanpa iman. Mereka datang sendiri langsung pada Allah. Mereka berani datang pada Allah tanpa melalui seorang perantara, tanpa seorang mediator. Mereka datang pada Allah dengan kebaikan-kebaikannya. Dan saya mau katakan, berdasarkan apa penjelasan Alkitab, mereka itu tidak diterima oleh Allah. Itu akhirnya orang-orang yang tidak beriman itu, dan mereka datang pada Allah dengan korban-korban persembahan mereka, pada akhirnya mereka akan dihukum mati. Mereka akan dibuang ke dalam api neraka selama-lamanya di sana. Karena saudara, ya, Alkitab berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi saudara, perhatikan, Habel tadi dia punya iman, lalu dia memberikan persembahan korban pada Allah, baru persembahannya itu diterima oleh Allah. Jadi persembahannya Kain persembahan Habel hanya diterima karena ada iman. Itulah yang membuat saudara Habel berkenan pada Allah. Bahkan tadi dikatakan sampai setelah ia mati, darahnya bisa berbicara. Darah Habel itu berbicara setelah ia mati. Ya. Kenapa? Karena walaupun dia sudah mati, dia kan sebenarnya tetap hidup. Ya. Itu kan hanya mati jasmani. Tetapi rohnya kan hidup, makanya dia bisa berbicara pada Allah. Jadi orang yang mati, kalau dia orang beriman, dia masih tetap hidup. Dia masih bisa berbicara pada Allah. Makanya kalau seperti kita orang percaya, orang Kristen yang percaya benar-benar percaya, Anda percaya pada Yesus, sebenarnya kematian itu nggak boleh kita takutkan. Karena kematian itu, orang yang sudah mati dalam Yesus, itu langsung bertemu Tuhan. Makanya Paulus bilang, mati itu adalah keuntungan. Ya, jadi kalau mau cari hidup yang enak, saudara, mau enak hidup ini, berarti yang baik-baik. Kalau saudara mau enak, ya sebenarnya mati. Kalau Anda sudah dalam Yesus, bagi Anda kematian itu adalah hal yang menguntungkan. Ya, kenapa saudara? Karena orang yang sudah mati itu, dia bertemu Tuhan langsung, dia langsung masuk dalam kerajaan surga. Dia bertemu Abraham. Dia bertemu dengan orang-orang yang sudah mati, pendahulu-pendahulu kita. Orang-orang yang beriman itu akan kita ada pertemuan dengan mereka di surga sana. Makanya orang Kristen orang Kristen seharusnya tidak takut mati. Orang Kristen itu mati malah untung. Ya, mati itu untung. Hanya kadang-kadang kan manusia jiwa kita kan tidak bisa bilang itu untung. Sering sekali kalau misalnya ada yang meninggal, atau kita sendiri misalnya, kita takut menghadapi kematian. Tapi saya mau tekankan pada hari ini, sebenarnya kematian bagi orang percaya tidak menakutkan. Kematian bagi orang percaya adalah sesuatu yang merupakan sukacita. Ya, sukacita bagi yang mati itu, bagi yang sekitarnya yang masih hidup yang tinggal, itu pasti sedih. Tapi bagi orang yang mati, itu sebenarnya langsung bertemu Tuhan. Makanya saudara, ada orang bilang begini, kalau misalnya dia udah mati, seorang hamba Tuhan mati, lalu ada orang-orang yang mendoakan supaya dia bangkit. Kan ada begitu ya, kan ada pendeta-pendeta mati terus didoakan. Didoakan supaya bangkit. Ya dulu saudara pendeta Supit itu didoakan supaya dia bangkit. Begitu juga dengan Pak Pendeta William. Saudara sudah meninggal terus didoakan terus supaya bangkit. Saudara, untuk apa mendoakan orang mati supaya bangkit? Tahu gak saudara, orang mati itu kalau dia udah mati, itu kan dia langsung ketemu Tuhan. Untuk apa lagi kita harus membangkitkan dia? Kalau misalnya saudara nanti mendoakan saya kalau sudah mati, terus saudara doakan saya supaya saya bangkit, terus doa saudara itu terkabul, saya bangkit.
saya bangkit, saya hidup lagi di dunia ini, saya kembali lagi ke dalam dunia. Saudara tahu nggak? Yang pertama saya akan cari siapa yang mendoakan saya. Saya akan cari, saya gebukin. Kurang ajar, berani-berani mendoakan saya supaya saya bangkit lagi. Saudara, orang yang sudah mati itu nggak kepingin lagi balik. Biar Anda tahu, nggak ada orang mati kalau dia udah mati lalu kepingin balik ke dunia. Nggak ada. Orang yang udah mati kalau dia udah mati dalam Yesus, dia udah nggak kepingin dunia lagi, nggak kepingin balik ke dunia. Makanya jangan mendoakan orang mati supaya bangkit. Ya, makanya hati-hati aja nanti saudara, karena begitu sayang ya, lalu Anda mendoakan, wah kita doakan supaya bangkit. Ya, saya yakin setiap orang kalau misalnya dia benar-benar bangkit, dia hidup kembali karena saudara berdoa, pasti dia akan marah pada Anda. Dia akan marah. Ya. Makanya saudara tidak perlu mendoakan orang mati, karena orang mati dalam Kristus itu sudah punya kesenangan. Dia langsung bertemu Tuhan, itu paling indah. Itu pertemuan yang paling indah. Itu kemuliaan yang sangat luar biasa kita alami di sana. Makanya saudara, kita harus memiliki iman. Kita pertahankan iman kita. Keselamatan kita bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman kita pada Tuhan Yesus. Nah, persoalannya apakah yang disebut dengan iman? Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Nah saudara, apa itu iman yang menyelamatkan? Saudara, yang pertama, iman yang menyelamatkan itu adalah iman percaya pada Yesus sebagai Tuhan atau Allah dan Juru Selamat satu-satunya. Itu harus kita percaya. Ya, iman yang menyelamatkan itu, iman yang membuat kita berkenan pada Allah itu adalah iman kita percaya Yesus sebagai Allah atau Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Ya. Antara lain saudara, Yesus kita percaya Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, kita percaya. Orang kalau bisa menolak Yesus bukan Tuhan, atau misalnya hanya mengakui Yesus manusia, dia hanya mengakui Yesus pembuat mukjizat, Yesus guru yang baik, dia hanya mengakui itu, dia tidak mengakui Yesus Tuhan, itu belum bisa diselamatkan orang ini. Itu bukan orang beriman. Orang beriman dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, makanya orang Kristen harus tahu alasan kenapa kita bilang Yesus itu Tuhan. Karena kalau Yesus bukan Tuhan, berarti yang baik tidak bisa menyelamatkan. Bagaimana seorang manusia bisa menyelamatkan? Kalau Yesus hanya manusia biasa, dia bukan Tuhan, dia tidak bisa menyelamatkan. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Makanya kita percaya dia Tuhan dan dia juga manusia. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Bukan setengah Allah, setengah manusia atau setengah dewa. Ya, Yesus bukan setengah dewa. Yesus itu adalah Tuhan. Makanya dalam Roma pasal 10 ayat berapa? Ayat 8 ya, ayat 9. Barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitu. Barang siapa percaya Yesus adalah Tuhan dan dia telah bangkit dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan. Jadi kita selamat itu karena pengakuan kita Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Banyak orang Kristen hari ini, saudara kurang yakin bahwa Yesus itu Allah. Banyak orang nggak percaya Yesus itu adalah Allah. Jadi saudara, kita percaya Yesus adalah Allah dan dia juga adalah manusia. Dia sama dengan manusia, hanya dia bukan manusia yang pernah melakukan dosa. Bedanya kita dengan Yesus dalam kemanusiaan, dia manusia, dia sama-sama kita manusia, hanya dia tidak pernah berbuat dosa. Ya. Kita percaya dia Tuhan, dia Allah, dan dia manusia sempurna. Ya. Terus saudara, kita juga percaya dia mati di salib untuk menebus dosa manusia. Ya, Anda harus percaya ke sana. Karena saudara, yang Tuhan mau kan penyelamatan. Bukannya Tuhan menyembuhkan kita, bukan. Banyak orang-orang percaya Yesus kesembuhan, Yesus ajaib, Yesus penyembuh, Yesus penolong. Saudara, perhatikan, kalau saudara hanya mengakui Yesus sebatas itu, Anda belum selamat.
Banyak orang Kristen yang tahu bahwa Yesus itu penyembuh, Yesus itu penolong, Yesus itu pembawa mukjizat. Saudara, kita tidak cukup yang mengimani Yesus hanya sekedar seperti itu. Kita harus percaya Dia adalah juru selamat. Ya. Bukan hanya sekedar penyembuh, bukan hanya semacam pemberi berkat. Saudara, kita harus yakin Yesus itu adalah juru selamat, penebus dosa. Dia mati di salib untuk menebus dosa kita. Terus yang ketiga, kita percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya. Tadi dikatakan dalam Roma 10 ayat 9, barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Ia telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan. Sebab dengan mulut orang mengaku dibenarkan, dengan hati orang percaya akan diselamatkan. Jadi dengan pengakuan iman, dengan mulut kita berkata Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, Ia telah bangkit, Ia telah mati dan bangkit bagi kita sebagai alasan dari keselamatan kita. Terus saudara, kita percaya Dia naik ke surga dan Dia akan menjadi hakim. Terus kita juga percaya Dia satu-satunya jalan ke surga. Halo, amin. Kita harus memiliki iman yang seperti itu baru bisa selamat. Jadi kalau dibilang apa itu iman, itu saudara mencakup bagian-bagian yang saya sampaikan tadi. Percaya Yesus itu sebagai Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Percaya bahwa Dia telah mati bagi dosa-dosa kita. Percaya Dia telah bangkit untuk memberikan kita hidup yang baru. Dan Dia sudah naik ke surga untuk merinci jalan bagi kita. Ya. Yesus berkata, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Kita percaya Dia satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Bukan kebaikan yang menjadi jalan bagi kita untuk selamat. Sayangnya banyak pendeta yang mengajarkan kebaikan itu menyelamatkan. Itu sayang sekali. Saudara, tidak ada kebaikan manusia yang bisa menyelamatkan kita. Kita hanya selamat itu karena ada iman pada kita. Iman pada Yesus. Nah saudara, inilah unsur-unsur iman. Jadi yang disebut apa itu iman yang menyelamatkan? Itu tadi iman yang percaya Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kita percaya Dia telah mati dan bangkit. Kita percaya Dia telah naik ke surga. Dan Dia jalan satu-satunya bagi kita untuk kita bisa masuk surga. Ya, saudara. Terus selanjutnya saudara, dalam iman ini, yang kedua, penekanan dari iman yang menyelamatkan adalah kepercayaan kepada Kristus sebagai juru selamat atau penebus dosa. Ini harus kita pegang erat. Kalau saudara hanya percaya Yesus adalah Tuhan, tapi Anda nggak percaya Dia sebagai penebus dosa saudara, itu tidak bisa selamat. Ya, saudara, zaman sekarang banyak orang percaya pada Yesus hanya sebagai dokter, pelaku mujizat, penyembuh, pemberi berkat, penopang dalam kesukaran dan sebagainya. Tetapi tidak kepada Yesus sebagai juru selamat atau penebus. Ini bukan iman yang menyelamatkan. Halo, amin. Halo, amin. Ya, saudara, kita baca sebentar dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Ini penting kita baca saudara supaya tahu alasan kenapa kita diselamatkan dan kenapa kita berkenan pada Allah. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu pada waktu yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, perhatikan kata yang sangat penting telah kusampaikan padamu. Apa itu? Mengenai kematian Yesus. Yesus mati karena dosa. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya, itu yang sangat penting. Ini alasan dasar keselamatan kita. Ini alasan kenapa kita berkenan pada Allah, karena kita punya iman seperti itu, iman pada Yesus. Yesus yang telah mati dan telah bangkit dan telah naik ke surga. Ya. Nah, Efesus pasal 1 ayat 7, lihat lagi saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dosa. Jadi saudara, kita beriman pada Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang telah mati. Karena kematian Yesus itu telah membayar kita dari dosa. Jadi penekanan tentang juru selamat ini bukan hanya penekanan pada kesembuhan, pada mukjizat, bukan. Banyak orang cari Tuhan karena mukjizat. Banyak orang cari Tuhan karena kesembuhan. Saudara, kita cari Tuhan karena alasan Dia telah mati bagi kita. Itu alasannya. Saudara sembuh atau tidak, itu nggak jadi masalah. Saudara diberkati secara ekonomi atau tidak, itu tidak masalah. Ya, jadi kita percaya pada darah Yesus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Jadi darah Yesus itu yang menjadi penyucian kita. Tidak ada darah yang paling berkenan kepada Allah selain darah Yesus. Ya. Jadi Habel tadi kenapa dia berkenan pada Allah? Itu karena darah Yesus. Dia memberi korban pada Allah dengan iman. Makanya dia datang pada Allah mempersembahkan korban binatang. Kalau Kain tidak, dia memberi persembahan, berbuat baik pada Allah, datang pada Allah, membawa persembahan, tapi tanpa iman. Karena kelihatan di situ Kain itu bukan orang beriman. Dia datang pada Allah bukan membawa darah. Dia datang pada Allah membawa korban kebaikan manusia. Jadi korban darah itu lambang Yesus Kristus. Di dalamnya ada iman. Makanya orang percaya, kalau dia percaya pada Yesus, menjadi dibenarkan di hadapan Allah. Nah saudara, yang ketiga mengenai iman ini, perhatikan. Iman yang benar juga tidak akan mempunyai serap atau kepercayaan, ya serap kepercayaan atau agama lain. Ya. Tuhan tidak pernah menyenangi sinkritisme atau penggabungan dua agama atau lebih. Ya. Saudara, ini terlihat dalam berbagai Alkitab ya. Dalam persoalan keselamatan, kalau saudara berkata bahwa saudara percaya pada Kristus, tetapi saudara masih tetap mempercayai kepercayaan atau agama lain, maka itu berarti bahwa iman saudara kepada Kristus itu sebetulnya tidak ada. Termasuk kalau Anda percaya bahwa perbuatan baik menyelamatkan, maka itu artinya Anda tidak punya iman pada Yesus. Halo, amin? Ya, memang kita berbuat baik, tapi itu setelah ada iman. Kalau sudah berbuat baik tanpa iman, itu tidak berkenan pada Allah. Orang Kristen berbuat baik setelah memiliki iman pada Yesus, baru berkenan pada Allah. Itu juga bukan karena perbuatan baik itu yang menjadi Allah berkenan. Sebenarnya perbuatan baik kita yang membuat Allah berkenan itu karena Dia melihat Kristus pada kita, bukan karena perbuatan itu. Karena sesungguhnya kalau perbuatan itu saja, itu tidak bisa menjadi hal yang membuat Allah berkenan. Mana ada persembahan kita yang membuat Allah bisa berkenan. Jadi artinya kalau baru Allah menerima perbuatan baik kita kalau di dalamnya ada iman pada Yesus. Nah saudara, selanjutnya perhatikan, ini terakhir. Iman yang benar itu, iman yang sejati, perhatikan. Iman yang sejati atau sungguh-sungguh harus diikuti oleh iman yang sejati atau adalah sungguh-sungguh harus diikuti oleh pertobatan dari dosa atau perubahan hidup. Ini juga penting. Kalau orang beriman, perhatikan baik, karena iman itu kan menyangkut keselamatan. Keselamatan itu menyangkut perbuatan baik di dalamnya. Jadi bukan berarti keselamatan itu di dalamnya nggak ada perbuatan baik, ada. Jadi keselamatan yang Allah berikan itu mencakup perbuatan baik di dalam, mencakup pengudusan, mencakup pertobatan. Jadi perhatikan, orang yang benar-benar beriman, dia akan melakukan perbuatan baik. Walaupun perbuatan baiknya nanti nggak sempurna, menjadi sempurna karena ada darah Yesus dalam perbuatan baik kita. Perhatikan saudara, jadi orang yang beriman sejati, dia akan memiliki pertobatan. Itu penting kita perhatikan ya. Jadi bukan berarti orang beriman itu boleh bebas berbuat dosa, bukan.
Karena orang beriman itu kan hayatnya, hidupnya kan dari Yesus. Ketika saudara percaya, Anda menerima hidup Yesus dalam diri Anda. Jadi ada benih kebenaran, ada benih kehidupan yang saudara terima. Ada benih Allah yang masuk dalam hidup Anda. Benih itu akan bertumbuh berkembang sehingga mengeluarkan buah-buah yang baik. Jadi perbuatan baik itu ada di dalam cakupan keselamatan. Bukan terpisah, bukan. Jadi makanya ada orang-orang beriman pada akhirnya hidupnya berubah. Pada akhirnya hidupnya pasti ada pertobatan. Kalau sama sekali tidak ada pertobatan, sama sekali tidak ada perubahan dalam hidupnya, maka itu perlu dipertanyakan. Kemungkinan sebenarnya dia belum punya iman yang benar. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Pertanyaannya, apakah saudara percaya Yesus, adakah perubahan dalam hidup saudara? Walaupun mungkin hanya sedikit. Adakah perubahan? Ya, adakah kemajuan yang Anda buat dalam hidupmu? Walaupun memang tidak sempurna. Kalau tidak ada sama sekali, nggak ada tanda perubahan, malah makin jahat. Udah itu Yesus malah makin jahat, makin kacau malah. Nah ini perlu dipertanyakan. Dia mungkin belum punya iman. Imannya mungkin salah. Imannya salah. Ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Iman yang benar itu adalah iman yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Perhatikan saudara di sini. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang percaya, tetapi hidupnya tidak berubah, maka itu menunjukkan bahwa ia tidak mempunyai Roh Kudus. Dan kalau ia tidak mempunyai Roh Kudus, itu berarti dia belum percaya. Sekalipun iman yang sejati pasti diikuti oleh adanya ketaatan atau perbuatan baik atau penudusan, tetapi yang menyebabkan kita diselamatkan adalah iman, dan sama sekali bukan perbuatan baiknya. Jadi tetap kita konsisten saudara, konsisten bahwa keselamatan itu adalah oleh iman. Kita berkenan pada Allah oleh iman. Memang orang beriman dia akan berubah, dia akan menjadi taat, tapi tetap perubahannya, ketaatannya tidak jadi dasar keselamatan. Tetap dasar keselamatan iman saja. Tapi orang yang beriman, dia akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Makanya kalau misalnya lihat saudara, setelah saudara percaya, lihat ada nggak perubahan dalam hidup saudara? Ya. Saudara, dulu saya ketika saya terima Yesus, saudara, ada perubahan dalam diri saya. Tapi tidak semua langsung berubah. Ya, salah satu dulu saudara yang berubah itu misalnya dulu kan senang judi, ya senang main kartu. Setelah percaya Yesus, udah nggak punya keinginan lagi itu. Dulu juga ya saya perhatikan lagi ada perubahan dalam diri saya. Dan dulu saya suka memaki. Ya. Ketika percaya Yesus itu berubah, udah nggak suka memaki. Tapi masih ada kesalahan-kesalahan yang lain yang saya buat. Jadi bukan langsung sempurna dalam perbuatan. Ingat ya, bukan langsung sempurna dalam perbuatan. Orang beriman, saudara, secara statusnya dia dibenarkan di hadapan Allah. Lalu saudara, orang beriman itu dia akan berubah pelan-pelan. Dia akan mengalami proses pertumbuhan. Ya, sama seperti kehidupan yang lain mengalami pertumbuhan, demikian juga orang beriman, dia akan mengalami pertumbuhan. Jadi bukan langsung total kita jadi sempurna. Makanya kita nggak boleh menghakimi orang benar. Orang benar dalam Tuhan, kalau dia jatuh dalam dosa, kita nggak boleh menghakimi. Karena orang benar itu sudah milik Tuhan. Jadi kalau dia jatuh dalam dosa, bukan berarti dia kehilangan keselamatan. Tuhan akan memproses dia sampai nanti dia akan mengalami perubahan demi perubahan. Makanya hati-hati dalam menilai. Kalau ada orang jatuh dalam dosa, dia orang beriman, jangan langsung kita vonis, wah dia bukan orang percaya. Belum tentu. Karena orang percaya masih bisa jatuh dalam dosa. Hanya ketika dia jatuh, dia akan bangkit lagi. Seperti itu. Dia akan bangkit. Jadi dia nggak akan pernah berhenti di situ. Dia tidak pernah berhenti dalam kejahatan itu. Dia akan bangkit, dia akan bertobat lagi, dia akan tinggalkan lagi. Ya. Nah, mungkin nanti dia masih jatuh lagi dalam dosa yang lain. Dia udah mulai berubah di situ, lalu mungkin dalam dosa yang lain dia baru jatuh.
Yang jelas ada perubahan yang ditunjukkan oleh anak-anak Tuhan, walaupun tidak sempurna 100%. Jadi iman, perhatikan, iman sejati dia menunjukkan perubahan-perubahan dalam kehidupan. Halo, amin. Itu yang dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ya ayat 17 sampai 22. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara, dasarnya di situ iman, bukan perbuatan, bukan. Jadi Yakobus menekankan iman sebenarnya. Hanya yang dia tekankan iman yang mana? Iman yang mana yang benar-benar itu? Iman yang menghasilkan perbuatan. Karena orang beriman dia sudah percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus dia sudah menerima hidup baru dalam dirinya. Ada kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu akan berkembang sehingga itu akan menjadi pertobatan dalam kehidupan kita. Makanya saudara, kalau saudara sudah percaya, jangan pernah mengandalkan diri saudara untuk berubah. Saudara harapkan perubahan itu dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Kalau ada misalnya kejahatan-kejahatan yang saudara buat, Anda ingin lepas, jangan Anda berpikir Anda bisa lepas sendiri dengan kekuatan Anda, jangan pernah. Karena itu tidak mungkin Anda bisa lepas dari situ. Anda tinggal mengandalkan Allah, Roh Kudus. Makanya kita selalu bersekutu dengan Allah. Makanya kita selalu berdoa. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Kita nggak mampu berubah kalau bukan Roh Allah yang mengubah kita. Ya. Jadi saudara, orang yang percaya itu dia akan menunjukkan pertobatan. Karena di dalam dirinya orang percaya telah menerima Roh Allah, Roh yang baru yang membuat orang itu menjadi taat. Roh yang baru yang membuat orang itu menjadi berubah. Jadi kalau seseorang bilang, saya punya iman, tapi tidak ada pertobatan, nah ini kemungkinan dia belum punya iman yang benar. Dia belum punya iman sejati. Orang yang punya iman sejati, dia pasti akan ada perubahan. Dulu dia suka marah, apa-apa marah, apa-apa mudah emosi. Nah saudara, setelah dia dalam Yesus, dia mulai mengalami penurunan. Ya. Dulu kalau dia begitu gampang marah, dia tersinggung gampang, mudah sekali membakar emosinya, emosinya meledak-ledak. Ada orang itu saudara, kalau dia marah sama istrinya, dia bukan mukul istrinya, dia ambil ayam di belakang, lalu dia potong-potong ayam itu, dia cincang ayam itu di depan istrinya. Ada orang begitu. Kemarin saya ke Labuan Meringgai, lalu saudara ada teman, baru ngobrol-ngobrol dikit aja, langsung dia marah. Dia bilang begini, ini kebetulan orang Lampung. Ya dia udah bapak-bapak, udah umur 60 tahun. Lalu waktu kita ngobrol mengenai tanah, ini luasnya berapa. Jadi dari pihak kita ini tamu ada yang jauh satu begini, jauh satu begini. Jadi dia sulit menjawab, memberi penjelasan. Ya. Lalu dia bilang, loh saya kan tadi udah jelaskan, luasnya segini, dalamnya segini. Lalu kali ini mau apa? Apa kita mau berantem? Dia langsung begitu saudara, orang Lampung langsung meledak. Ya saya senyum aja melihat dia begitu, karena itu kawan saya yang mediator tanah di sana. Lalu saudara, besoknya saya telepon lagi dia. Saya bilang, bagaimana perkembangan di sana? Oh Pak, tadi malam saya udah mau berantem lagi. Oh kenapa berantem? Saya lagi teleponan di warung itu. Lalu ada orang juga telepon ngobrol. Suara mereka besar-besar. Saya akhirnya nggak bisa dengar telepon saya. Akhirnya saya marah, saya bentak-bentak. Dia preman. Dia bilang sama saya, bagaimana Pak bisa melepaskan diri dari situ? Nah, saya bilang nanti belajar sama saya. Itu aja jawabannya, belajar sama saya. Hanya kan nggak langsung saya bisa ngomong bahwa harus belajar terima Yesus. Ya. Nah saudara, jadi ada orang memang nggak bisa melepaskan diri dari amarah. Tapi setelah Anda bertobat, apakah tidak ada amarah Anda makin berkurang? Mungkin kalau dulu misalnya kalau diukur misalnya mungkin amarah Anda katakanlah 90 derajat Celcius. Nah setelah Anda bertobat, mungkin sudah mulai turun jadi 40 derajat. Nah kalau sampai turun begitu, itu ada tanda perubahan dalam diri saudara. Ada perubahan. Kalau dulu misalnya saudara sering memaki, tapi setelah Anda bertobat,
Ya, mungkin kalau dulu katakanlah dalam sebulan Anda 100 kali memaki. Tapi setelah Anda bertobat, terima Yesus, namun berkurang pasti. Mungkin kalau dulu 100 kali Anda memaki dalam sebulan, nah setelah bertobat dalam sebulan mungkin tinggal 5. Itu hanya tiba-tiba saat aja kadang-kadang emosi refleks terus memaki. Tapi kan berkurang jauh. Kan ada pengurangan yang luar biasa dari 100 sekarang tinggal 5. Lama-lama kan nanti hilang. Kan begitu. Jadi perubahan kita itu nggak bisa langsung. Perubahan pertobatan orang percaya itu perubahan yang sifatnya berangsur-angsur. Tapi yang jelas sejak bertobat pasti ada perubahan dalam diri kita. Halo, amin. Kalau sampai Anda sudah punya perubahan itu artinya ada roh Allah telah bekerja dalam diri saudara. Nah, saudara mungkin bisa mendeteksi kembali bagaimana apakah amarah saya sudah berkurang sampai berapa. Ya, kalau sudah berkurang, makin berkurang, itu artinya itu ada tanda-tanda, ada buah-buah roh dalam kehidupan saudara. Ada roh Allah telah bekerja dalam hidupmu. Ya, kalau dulu misalnya suka ngintip 10 kali dalam sebulan, lama-lama tinggal 1 kali, lama-lama habis. Halo, amin. Coba dihitung, kalau dulu misalnya suka ngintip 10 kali dalam sebulan, terus turun, tinggal 5. Ya, terus dapat teguran kan, amarah, display, lama-lama tinggal 1 kali, lama-lama hilang. Berarti ada iman sejati dalam diri saudara. Halo, amin. Nah, saudara, jadi tanpa iman, perhatian baik-baik, tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Apa itu tadi iman? Artinya percaya pada Yesus. Yesusnya bagaimana? Nah, itu yang harus dipahami. Yesus yang telah mati, yang telah bangkit, Yesus yang hidup benar, tidak pernah berbuat dosa. Dia juga Allah, dia juga manusia 100%. Ya, dia telah mati, dia bangkit, naik ke surga. Ya, dan dia menjadi satu-satunya jalan bagi kita untuk masuk surga. Nah, itu iman yang benar seperti itu. Bukan hanya iman pada kesembuhan, bukan hanya iman pada mukjizat, percaya Tuhan menolong, bukan hanya itu. Tapi iman yang tadi percaya pada Yesus sebagai Allah dan manusia satu-satunya, ya, yang manusia yang kudus, manusia yang benar. Dia juga, kita percaya dia telah mati, dia telah bangkit, dan telah naik ke surga. Ya, menjadi perintis jalan bagi kita. Nah, inilah iman sejati begitu. Itulah iman yang dimiliki oleh Habel. Sehingga Habel menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Ketika dia memberi persembahan pada Allah, dia memberi persembahan itu dengan iman. Kain memberi persembahan tanpa iman, akhirnya dia harus ditolak di hadapan Allah. Ya, jadi kita saudara begitu, tidak ada orang yang bisa datang pada Allah tanpa iman. Ya, orang yang datang pada Allah dengan perbuatan baiknya sendiri, dia pasti hangus. Firman Allah berkata, Allah itu adalah api yang menghanguskan. Tidak ada orang yang bisa memandang pada Allah bisa tetap hidup. Tidak ada. Ya. Jadi hanya karena iman pada Yesus kita menjadi berkenan pada Allah. Semua perbuatan baik kita menjadi berkenan pada Allah kalau kita percaya pada Yesus. Kalau tidak percaya pada Yesus, semua perbuatan baikmu itu hanya kekejian di mata Tuhan. Perbuatan baik menjadi dosa. Perbuatan baik menjadi kejahatan di hadapan Allah, kekejian di hadapan Allah. Kalau kita datang hanya berdasarkan perbuatan baik, tapi kalau kita datang pada Allah berdasarkan iman, maka kita menjadi orang yang berkenan pada Allah. Oke, itu aja firman Allah yang kita bisa dengar pada kesempatan ini. Ya, mari kita puji